Halo rekan mahasiswa, masih berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Pada video ini, kita akan mencoba membahas pengantar SDM secara kuantitatif. Kira-kira seperti apa ya? Pada video ini, kita akan membahas tentang definisi perencanaan SDM metode kuantitatif, proses pelaksanaan perencanaan SDM secara kuantitatif, metode perencanaan SDM secara kuantitatif, serta bagaimana menerapkan perencanaan SDM secara kuantitatif di dalam perusahaan. Mari kita mulai bahas. Nah, rekan mahasiswa, apakah Anda pernah mendengar tentang perencanaan SDM secara kuantitatif? Metode peramalan kuantitatif sangat cocok digunakan perusahaan berskala besar dan menengah. Prediksi permintaan SDM secara kuantitatif hanya akurat dilakukan dalam kondisi lingkungan bisnis yang normal. Teknik perhitungan kuantitatif memiliki keterbatasan umum, karena secara rasional keberhasilan bisnis tidak sekedar ditentukan oleh jumlah eksekutif sebagai pelaku bisnis yang mempunyai wewenang dalam pembuatan keputusan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas dan sifat kompetitifnya loh. Metode ini hanya dapat digunakan apabila organisasi atau perusahaan memiliki data kuantitatif yang lengkap sesuai dengan variabel yang akan dipergunakan dalam memprediksi. Adapun definisi dari metode perencanaan SDM kuantitatif adalah metode perencanaan SDM yang menggunakan data statistik dan perhitungan matematis untuk memprediksi permintaan SDM dan membantu dalam perencanaan jumlah SDM yang dibutuhkan. Setelah mengetahui pengertian perencanaan SDM secara kuantitatif, apakah rekan mahasiswa tahu teknik dalam perencanaan SDM secara kuantitatif? Teknik yang pertama yaitu analisis tren, yaitu pendekatan kuantitatif yang umum digunakan untuk meramalkan kebutuhan SDM di masa depan dengan memanfaatkan data historis. Metode ini menggunakan data masa lalu sebagai dasar untuk membuat asumsi tentang kebutuhan karyawan di masa mendatang. Metode ini melibatkan ekstrapolasi dan perubahan terlihat dalam satu atau beberapa indeks organisasi seperti tingkat pekerjaan sebelumnya, indikator organisasi, dan asumsi bahwa masa depan akan mencerminkan pola yang serupa dengan masa sekarang. Analisis tren juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana perubahan dalam atribut-atribut lain, seperti penjualan, pendapatan, atau tingkat pendapatan yang dapat berkaitan dengan perubahan kebutuhan karyawan. Teknik yang kedua adalah analisis rasio. Metode kuantitatif yang memproyeksikan permintaan SDM dengan menganalisis hubungan historis antara indeks operasional dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Meskipun tingkat penjualan seringkali menjadi indeks yang paling umum digunakan, terdapat juga indeks operasional lain yang dapat dipertimbangkan, seperti jumlah unit yang diproduksi, jumlah pelanggan yang dilayani, dan jam kerja produksi. Adapun langkah-langkah dalam menjalankan rasio analisis yang efektif adalah: pertama, memilih indeks bisnis atau operasional yang sesuai. Kedua, melacak indeks operasional dari waktu ke waktu. Ketiga, melacak ukuran tenaga kerja dari waktu ke waktu. Keempat, menghitung rata-rata rasio indeks operasional terhadap ukuran tenaga kerja. Dan kelima, menghitung perkiraan permintaan tenaga kerja. Pada contoh kasus, yaitu di perusahaan Blue Fruit Inc. ingin memproduksi karyawan dengan jumlah yang sama pada tahun 2024 hingga 2026, dengan asumsi tidak ada karyawan yang keluar. Maka pada tahun 2025, jumlah karyawan yang direkrut adalah 9, sedangkan pada tahun 2026 adalah 0. Metode lainnya yaitu Time Series Model. Mari kita bahas. Time Series Model merupakan alat yang mampu memprediksi permintaan di masa depan berdasarkan data masa lalu. Model ini berkisar dari yang sangat sederhana hingga sangat kompleks dan digunakan di berbagai bidang, termasuk retail, manufaktur, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh pada toko retail, total penjualan pada bulan Desember lalu dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah jam kerja yang dibutuhkan toko retail selama bulan Desember tahun ini. Maka, rasio penjualan terhadap total jam kerja dari bulan Desember lalu dapat digunakan sebagai perkiraan untuk bulan Desember tahun ini. Menarik ya rekan-rekan mahasiswa. Selain itu ada teknik lain yaitu teknik analisis regresi. Analisis regresi mengasumsikan adanya hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen atau kausal yang diperkirakan akan mempengaruhi variabel dependen, yakni jumlah karyawan yang dibutuhkan. Setelah variabel dipilih, data historis untuk variabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model regresi dan diuji menggunakan program statistik seperti SPSS, SAS, dan Excel. Hasil uji statistik kemudian akan menunjukkan variabilitas variabel dependen atau kriteria yang diprediksi oleh keseluruhan model, dan hasil ini disebut koefisien determinasi. Selanjutnya,
HR Planner dapat memperkirakan hubungan SDM dengan berdasarkan pada nilai variabel prediktor yang diketahui dan model regresi untuk membuat skenario what if. Dengan menggunakan analisa regresi, dapat diketahui bagaimana perubahan-perubahan variabel prediktor dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah SDM yang dibutuhkan. Kekurangan dari teknik ini adalah yang pertama, model ini akan membutuhkan data yang lebih banyak dan kompleks untuk dijalankan. Kedua, model ini memiliki hubungan linear antar variabel yang mungkin tidak selalu terjadi. Dan yang ketiga, analisis regresi dapat bersifat unreliable yang berpotensi menyesatkan. Contoh studi kasusnya adalah Hewlett-Packard atau HP yang memiliki lebih dari 300.000 karyawan dan menjadi kiblat dalam memprediksi SDM bagi berbagai perusahaan. Perusahaan mengalami turnover sebesar 20% atau pegawai bertahan selama 4-5 tahun, dan tingkat turnover yang tinggi ini menyebabkan hilangnya pengetahuan, network, skill, dan pelanggan. Regresi linear dilakukan untuk mitigasi pemborosan biaya sebesar 150% dari annual salary pegawai dengan menggabungkan data 2 tahun sebelumnya dan berusaha memprediksi siapa yang akan meninggalkan organisasi. Selanjutnya, teknik Structural Equation Modeling atau SEM merupakan sebuah teknik statistik yang memungkinkan pengujian dari beberapa hubungan secara bersamaan di dalam sebuah model teoritis yang mirip dengan model regresi. Namun, regresi hanya berkaitan dengan satu variabel dalam satu waktu, sedangkan SEM berkaitan dengan banyak variabel dalam satu penggunaan waktu. SEM memerlukan lebih banyak data observasi dibandingkan dengan model regresi. Dan teknik analisis SEM digunakan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara variabel yang ada. SEM digunakan bukan hanya untuk merancang satu teori, tapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan satu model. Contoh studi kasus pada Bursa Efek Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia saat ini merupakan barometer aktivitas pasar modal di Indonesia, karena memiliki frekuensi perdagangan dan variansi harga saham yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan bursa efek lainnya. Perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada umumnya merupakan perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi terpisah antara pihak pemilik dan pengelolanya. Melalui SEM, model yang dihasilkan mampu mengkonstruksi indikator-indikator rasio keuangan terhadap pergerakan saham, dan hal ini dikarenakan pergerakan reaksi pasar dan rasio keuangan beserta economic value added menjadi topik yang hangat, terutama dengan berkembangnya pasar modal di tanah air. Nah, tidak terasa kita sudah mencapai penghujung video. Dalam video ini kita telah membahas beberapa teknik kuantitatif. Sekian untuk video kali ini. Semoga materi video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video lainnya.